Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel saya, Rizky Ramadhani Daulay. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ramadhani Daulay, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1, semester 7, Stambuk 2017. Saya berasal dari Kota Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas critical book review pada mata kuliah kajian White Collar Crime yang dibimbing langsung oleh Ibu Asrina Mardiah, SHI M.Hum. Jadi di sini ada 3 buku yang saya kritik. Yang pertama itu adalah buku Tindak Pidana Korupsi oleh Evi Hartanti, editor Tarmizi, cetakan kedua Jakarta Sinar Grafika pada tahun 2017. Nah, hasil yang dapat saya simpulkan adalah pengertian tindak pidana korupsi. Yang pertama itu pengertian tindak pidana. Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah Strafbarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai Strafbarfeit tersebut. Dalam bahasa Belanda, Strafbarfeit terdapat 2 unsur pembentuk kata, yaitu strafbar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang strafbar berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah, perkataan strafbarfeit berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Selanjutnya, unsur tindak pidana. Yang pertama itu adalah unsur subjektif dan yang kedua adalah unsur objektif. Jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum material yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah undang-undang tidak membuat perbedaan antara offset dan culpa dalam suatu pelanggaran. Yang kedua itu adalah percobaan suatu pelanggaran yang tidak dapat dihukum. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka. Dan yang terakhir itu adalah dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan. Selanjutnya, tempat dan waktu pidana. Menurut Profesor Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat di mana seorang pelaku yang melakukan perbuatannya secara material. Yang dianggap sebagai locus delicti adalah yang pertama, tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya. Yang kedua, tempat di mana alat yang dipergunakan oleh seseorang itu bekerja. Yang ketiga, tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul. Dan yang terakhir adalah tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul. Selanjutnya, korupsi. Seperti kita ketahui, korupsi itu merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang sangat busuk. Jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan, kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Selanjutnya itu adalah sifat korupsi.
Sifat korupsi ini terbagi dua. Yang pertama, korupsi yang bermotif tersehubung. Yang kedua, korupsi yang bermotif ganda. Selanjutnya itu ada ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, artinya tertutup. Yang ketiga itu korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, merekalah yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Yang keenam, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum atau biasa kita sebut seperti masyarakat. Dan yang terakhir adalah setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan dari adanya kepercayaan. Yang selanjutnya itu kita akan membahas faktor penyebab dari korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lemahnya pendidikan agama dan etika. Yang kedua, kolonialisme. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, kemiskinan. Yang kelima, tidak adanya sanksi yang keras. Yang keenam, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. Yang ketujuh, struktur pemerintahan. Yang kedelapan, perubahan radikal. Dan yang terakhir itu adalah keadaan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya itu adalah jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi terhadap berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu bisa pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana tambahan, yang keempat gugatan perdata kepada ahli warisnya, yang kelima terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama sesuatu korporasi. Selanjutnya, pendapat para pakar tentang korupsi. Menurut Al-Atas, pada tahun 1981, korupsi mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan kecuali di mana ia telah begitu merajalela dan berakar sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Yang keempat itu adalah korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak senantiasa berupa uang. Yang keempat itu adalah koruptor berusaha menyelubungi perbuatan mereka dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima adalah mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan berbagai keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan itu. Yang ketujuh adalah korupsi ini mengandung penipuan pada badan publik atau masyarakat umum. Yang kedelapan, korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan. Yang kesembilan, setiap perilaku korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Dan yang terakhir itu adalah korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tataan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus. Itu saja kesimpulan dari buku pertama. Baiklah, dari buku pertama, selanjutnya kita akan mereview buku kedua. Saya dapat menyimpulkan dari buku kedua ini, saya ambil dari KPK, buku saku anti korupsi untuk pemeluk agama Islam, bahwasannya Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna. Islam mengatur semua aspek hidup dan kehidupan manusia.
baik secara pribadi, sosial, berbangsa, dan bernegara. Islam menggambarkan tuntunan aspek duniawi dan ukhrawi atau akhirat, baik kabar gembira berupa pahala maupun kabar buruk berupa ancaman atau siksaan. Selanjutnya, dalam pemahaman hikmah syariah atau maqasid al-syariah, kajian dari Dr. Haji Harun Al-Rashid, SHM CFA, hadirnya syariat Islam pada dasarnya adalah untuk memelihara dan melindungi 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan yang terakhir adalah kehormatan diri. Yang kedua itu adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 tentang korupsi, menetapkan bahwasannya Fatwa Musyawarah Nasional 6 Majelis Ulama Indonesia tentang riswah atau suap, hulul korupsi, dan hadiah kepada pejabat. Di sini dalam pengertiannya sendiri, riswah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau pejabat dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil atau tidak benar menurut syariah, atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi tersebut dinamakan rashi, penerima disebut murtashi, dan penghubung antara rashi dan murtashi disebut raish. Yang kedua itu adalah suap, uang pelicin, money politik, dan lain sebagainya. Dapat dikategorikan sebagai riswah apabila tujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil dan membatalkan perbuatan yang hak. Yang ketiga itu adalah hadiah. Hadiah kepada pejabat, yaitu suatu pemberian dari seseorang dan atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun pejabat yang lainnya. Yang terakhir itu adalah korupsi. Korupsi sendiri pengertiannya adalah tindakan pengambil sesuatu yang ada di bawah kekuasaan dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Hukum. Yang pertama itu adalah memberikan riswah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Melakukan korupsi, hukumnya adalah haram. Memberikan hadiah kepada pejabat, jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal atau tidak haram. Dengan demikian juga menerimanya. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah jika antara pemberian hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram. Yang kedua itu adalah jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan atau perkara, maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut. Sedangkan bagi pemberi haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil atau bukan haknya. Yang ketiga itu adalah jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang baik, maka hal tersebut adalah halal atau tidak haram. Bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram untuk menerimanya. Selanjutnya itu adalah seruan. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal tersebut. Selanjutnya itu adalah hulul. Secara bahasa, hulul diartikan sebagai menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian secara istilah, hulul memakai sebagai penggelapan. Hulul sendiri dimaknai sebagai penggelapan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan melanggar amanah atau breach of trust, atau pemberian hadiah kepada pejabat atau pegawai di mana pemberian tersebut terindikasi kuat terkait dengan jabatan si penerima, baik jumlahnya besar atau kecil, dengan alasan uang lelah atau kenang-kenangan, baik diminta atau tidak, baik ada pihak yang dirugikan atau tidak. Selanjutnya, hukum hulul.
Sejumlah kisah yang menggambarkan bahwa Islam sangat menentang gratifikasi atau praktek pemberian hadiah yang terkait jabatan. Demikian menentangnya sejumlah ulama klasik sampai menulis bab terkhusus tentang gratifikasi di dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami', terus As-Sahih menulis bahwasannya bab hadiah untuk pegawai dan bab orang yang dilarang menerima hadiah karena sebab tertentu. Kemudian Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah atau pemerintahan juga membuat bab khusus bab hadiah bagi para pegawai yang oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dinamakan bab haramnya hadiah bagi pegawai. Nah, konsekuensi hukum bagi penerima gratifikasi dalam fikih jinayah adalah wajib mengembalikan hadiah yang diterima atau menyerahkan kepada negara atau memilikinya secara izin pemerintah. Jika salah satu tidak dilakukan, maka penerima gratifikasi diancam hukuman atau sanksi pidana. Ini konsekuensi hukum yang bersifat duniawi. Selanjutnya itu adalah pengertian riswah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang melarang perilaku suap seperti, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal. Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar atau mengharamkan mempersekutukan Allah dan sesuatu yang Allah menurunkan hujah untuk atau mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-A'raf. Selanjutnya itu adalah pengertian khianat. Khianat sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain, dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang piutang atau masalah secara muamalah atau secara umum. Solusi mengatasi korupsi yang pertama itu kita bisa mengingatkan kembali bahwa kita semua akan mati dan ada kehidupan setelah mati. Yang kedua itu membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dengan ketakwaan. Yang ketiga itu adalah melakukan perbaikan sistem pemerintahan atau islahu hukumah dan penegakan supremasi hukum. Yang keempat itu bagi para dai, para penyuruh kebaikan, para pemegang kekuasaan hendaklah lebih giat untuk memberi keteladanan. Dan yang terakhir itu adalah membahas tentang sanksi dari takzir hingga hukuman mati. Bagaimana pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku yang korupsi itu ditetapkan dalam Islam. Apakah bagi koruptor bisa diterapkan sanksi potongan tangan, dianggap atau disamakan dia dengan pencuri berdasarkan Fir'aun sebagai berikut. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa mereka yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Namun syariat Islam menurut pendapat Dr. Haji Harun Al-Rashid dalam buku Fikih Korupsi pada prinsipnya menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan, karena itu banyak disepakati bahwa hukum yang paling tepat adalah hukum takzir, di mana hakim yang menetapkan pelaksanaannya secara khusus, mulai dari hukuman cambuk, penjara
pengasingan, penyitaan harta, denda, peringatan, nasihat, publikasi, hingga hukuman mati jika dianggap telah melakukan korupsi berulang-ulang. Sekian dari simpulan buku kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk buku yang ketiga. Baiklah, saya lanjutkan ke buku yang ketiga. Setelah saya review dan saya mendapati kesimpulan dari buku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam yang ditulis langsung oleh Dr. Haji M. Nurul Irfan MAG, bahwasannya teramat sulit membebaskan bumi pertiwi yang kita cintai ini dari budaya korupsi. Entah sudah berbagai badan atau lembaga dibentuk sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi, dan pasca reformasi sebagai sebuah ikhtiar memberantas dan membasmi korupsi, namun hasilnya belum memadai. Berbagai peraturan perundang-undangan pun telah disahkan sebagai sarana menjerat para pelaku korupsi. Semua orang paham mengerti bahwa Indonesia memang bukan negara Islam, walau data agama pada KTP mayoritasnya adalah Islam ataupun Muslim, sehingga tampaknya bagaikan pepesan kosong bicara hukum pidana Islam di negeri ini. Namun sebagai sebuah bentuk tanggung jawab atau setidaknya sebagai sebuah ungkapan keprihatinan wacana pemberantasan korupsi ala hukum pidana Islam, perlu dihadirkan konsep hukuman takzir yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam tidak selamanya harus berupa hukuman ringan, melainkan bisa saja sanksi takzir berupa hukuman yang keras dan tegas seperti hukuman mati. Hukum pidana Islam dapat dijadikan sebuah pisau analisis, bahkan sebagai sebuah sumbangsih pemikiran dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi di bumi pertiwi. Kalaupun hukuman mati tidak bisa diberlakukan saat ini, setidaknya asalkan anak Adam di muka bumi ini masih ingat mati dan berbagai bentuk sanksi ukhrawi, maka masih ada secara harapan indah bagi masa depan bangsa besar dan bangsa bermartabat. Sekian kesimpulan dari buku ketiga. Baiklah, setelah saya mereview dari 3 buku tersebut dan sudah saya simpulkan, jadi saya akan memaparkan kemutakhiran dari ketiga buku ini. Dari judul dari ketiga-tiganya ini sudah saling terkait, dan jika di dalam satu buku tidak ada materi, maka di buku satu lagi kita mendapatkan materi yang akan kita cari. Dalam buku yang satu berbentuk untuk umum, dan yang buku yang keduanya ini adalah untuk kita yang beragama Muslim. Itu sangat cocok untuk dibaca. Selanjutnya itu kekasan buku. Dari ketiga buku ini menurut saya penggunaan bahasa pada buku sudah sangat baik dan mudah dipahami oleh kita yang mahasiswi ataupun mahasiswa, ataupun bagi para yang mau orang-orang atau sekumpulan yang mau belajar tentang tindak pidana ataupun tentang korupsi. Ini sangat cocok, dan dalam pembuatan buku penulis sudah sangat jelas dalam memberikan gaya bahasa seperti penulisan miring, tanda titik koma, ataupun dalam penulisan yang lainnya sudah sangat baik. Baiklah, selanjutnya itu adalah saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Pada buku yang pertama, kelebihannya itu adalah mereka, para penulis, telah menterterakan pasal-pasal jika seseorang ini melanggar tentang korupsi, tentang kegiatan korupsi. Itu sudah tertera pada buku Tindak Pidana Korupsi karya Evi Hartanti SH.
Dan kekurangannya itu adalah pada pencetakan buku, penulisan buku di halaman itu sangat berbayang, maka para pembaca ini akan sulit untuk membaca. Pada buku kedua, kelebihannya adalah kita mengetahui apa-apa saja yang dilarang oleh Islam dalam kegiatan korupsi ini. Bagaimana arti suap atau pemberian hadiah itu sudah diterterakan bagaimana hukumnya, apa kita halal atau haram dalam memberikan hadiah, bagaimana kita korupsi, apakah itu boleh atau tidak diperboleh, itu sangat tertera. Dan kekurangannya itu adalah dalam buku kedua ini mereka tidak menterterakan dari mana buku ini dicetak, siapa penerbitnya, lalu tidak tertera daftar pustaka. Dan yang ketiga ini adalah kelebihannya begitu sama dengan yang kedua. Dalam Islam mereka sangat lengkap, bagaimana hukumannya, bagaimana pasal-pasalnya juga ada. Namun kekurangannya adalah mereka isinya terkadang meskipun sudah lengkap, namun mereka ada juga yang tidak harus ditulis di situ, mereka tulis sehingga pembaca ini tidak bisa mensinkronkan secara langsung. Baiklah, selanjutnya itu adalah kualitas buku. Kualitas buku di antara ketiga ini mereka sudah menuliskan dengan baik bagaimana tentang korupsi ataupun tindak pidana korupsi dan pasal-pasal tentang korupsi. Selanjutnya, rekomendasi yang bisa saya berikan adalah ketiga buku ini sangat cocok untuk dipakai mahasiswa yang sarjana hukum maupun para atau seseorang atau sekumpulan orang yang ingin belajar tentang korupsi. Ini sangat cocok. Saya merekomendasikan buku yang pertama, kedua, dan ketiga karena kita secara umumnya dapat, secara Islami juga dapat. Jadi setelah semua saya paparkan, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.